kan ada 2022 kita semua temukan bergabung bersama-sama untuk merayakan acara puncak perayaan Hari Ketuhanan yang ke-65. Baik, tentunya kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Insinyur Gamal Nasir MS selaku founder dari Gamal Institute. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Insinyur sebentar. Oke, kita ulang ya. Oke. Tentunya kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Insinyur Gamal Nasir MS selaku founder dari Gamal Institute, dan juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak atau Ibu yang tentunya telah bergabung pada acara siang hari ini. Tentunya kami ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Dr. Insinyur Delima Hasri Azahari MS selaku Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia atau Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia. Selamat bergabung Ibu Delima. Halo Ibu, tentunya selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada selamat siang, terima kasih. Ibu Insinyur Hindarwati Sujatmiko MSc selaku Sekretaris Dewan Kopi Indonesia, dan juga Bapak Dr. Sutanto Abdullah selaku Ketua Dewan Kakao Indonesia. Ada juga Bapak Sujai selaku tokoh senior perkebunan, dan yang terakhir ada Siti Ahyati sebagai perwakilan dari Serikat Petani dan Produsen Aren Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ocha, saya adalah bagian dari Gamal Institute yang tentunya akan memandu Bapak Ibu semuanya di sini selama 1 jam ke depan. Oke, tentunya sebelum ke acara yang lebih dalam, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Gamal Nasir MS, dan yang ketiga menyaksikan video pelaksanaan kegiatan Hari Perkebunan, yang keempat menyaksikan puisi dari para tokoh perkebunan, yang kelima menyaksikan video puisi keresahan dari Gamal Institute, yang keenam pengumuman pemenang lomba foto I Love Cafe, dan juga landscape kelapa dengan judul Saatnya Kelapa Genjah Mempercantik Halaman dan Kebun. Dan yang terakhir kita akhiri dengan penutup. Baik, tentunya sebelum memulai acara kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Mars Perkebunan berikut ini. Mohon maaf, suaranya belum terdengar. Baik, kita ulang kembali. Suaranya belum terdengar.
Baik, terima kasih atas videonya. Tentunya langsung saja Bapak atau Ibu, untuk acara yang pertama nih, kita tentunya akan mendengarkan sebuah sambutan langsung dari founder Gamal Institute, yaitu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Gamal Nasir MS. Tentunya silakan atas sambutannya, kami persilakan Bapak. Maaf, saya lagi di jalan ya. Terima kasih Mulia. Yang saya hormati Bapak Sujai, tokoh perkebunan kita hadir di sini. Terima kasih Pak atas hadirnya Pak Sujai. Halo, gentleman. Yang saya hormati Ibu Delima, Bunda Delima ini luar biasa Bu Delima. Terima kasih atas kehadirannya. Penyemangat ini untuk kejayaan perkebunan kita. Kemudian Pak Ibu Hendarwati hadir di sini, sekjen dari Dewan Kopi Indonesia. Kemudian Pak Sutanto Abdullah, Dewan Kakao Indonesia. Saya tidak satu persatu saya sebut, mohon maaf. Karena saya lagi di jalan nih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memperingati Hari Perkebunan yang ke-65. Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di sini, saya atas nama Gamal Institute terima kasih atas kehadiran semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kita ketahui bersama bahwa perkebunan merupakan penyumbang utama devisa ekspor sektor pertanian. Tahun 2010, 2020 nilai ekspor pertanian kita mencapai 451,8 triliun, luar biasa Bapak Ibu saya. Dari jumlah tersebut hampir 94% dikontribusi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utamanya adalah kelapa sawit, kemudian diikuti oleh karet, kopi dan lain sebagainya. Perkebunan seperti kita tahu merupakan kekuatan dan juga penopang perekonomian nasional kita. Perkebunan juga berperan sebagai sumber kemakmuran dan pemicu pembangunan di wilayah terpencil. Perkebunan menghubungkan masyarakat kota dan menuju pedesaan. Saya kira ini menimbulkan sentra-sentra ekonomi. Untuk itu Gamal Institute telah melaksanakan serangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Perkebunan yang tadi ke-65 yang tadi setelah ditayangkan sebelumnya. Dan kini saatnya acara inti yang disanakan pada tajuk Puncak Perayaan Hari Perkebunan yang diisi oleh para pengamat tokoh-tokoh perkebunan kita untuk membacakan puisi. Dan Darwati, Pak Abu Conto, dan lain-lain. Saya kira hari ini ada momentum kita untuk bersemangat kembali, untuk kembali kita kerja di dalam rangka memajukan perkebunan kita yang handal ini. Saya kira tahan krisis ekonomi, kemudian kita menghadapi tahun depan adalah krisis ekonomi. Ini sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan juga bahwa ke depan ini kita dinamis dan sulit menghadapi krisis global di dunia ini. Saya kira itu sambutan singkat saya. Saya ucapkan terima kasih para hadirin semua ini, yang tokoh-tokoh perkebunan yang hadir, Pak Sujai, Bu Delima, dan lain sebagainya. Semoga perkebunan kita ke depan akan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Halo. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa Pak. Sehat selalu ya Pak ya.
Baik, tentunya Bapak Ibu sekalian, kami informasikan jika Gamal Institute sebelumnya telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan sepanjang 2 minggu ini. Tentunya dengan tujuan kami ingin Hari Perkebunan ke-65 pada Desember 2022 ini memberikan kesan mendalam bagi pelaku usaha perkebunan dan juga masyarakat secara umum. Baik, tentunya bersama ini kami sampaikan ke hadapan Bapak tentunya penyelenggaraan Hari Perkebunan yang dilaksanakan oleh Gamal Institute melalui sebuah video. Berikut video pelaksanaan Hari Perkebunan. Di Zoom. Baik, terima kasih atas videonya. Tentunya video tersebut adalah serangkaian pelaksanaan Hari Perkebunan dari Gamal Institute, di mana salah satu Gamal Institute ini memberikan donasi untuk mereka-mereka korban dari gempa Cianjur, Jawa Barat. Oke, baik. Tentunya saat ini kita akan sampai pada momen yang paling istimewa pada acara puncak ini. Tentunya di mana kita akan mendengarkan puisi atau monolog dari para tokoh perkebunan yang tentunya berisikan harapan, mimpi, dan juga keresahan. Langsung saja sebelum itu, sebelum mendengarkan puisi dari para tokoh dan asosiasi, mohon kesediaan kepada Bapak Sujai Kartasasmita untuk menyampaikan monolog 5 menit terkait harapan perkebunan. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya adalah satu kehormatan ini untuk memberikan sambutan yang pertama ini. Karena perkebunan itu memang sejak zaman dulu menjadi kebanggaan Indonesia. Pertama ingin saya sampaikan bahwa Belanda dulu datang sebagai penjajah ke Indonesia itu bukan karena rempah-rempah saja, juga karena gula. Untuk diketahui, gula itu dulu oleh Belanda ditanam di Taiwan mula-mula. Taiwan itu namanya Formosa dan menjadi jajahan Belanda. Nah, kemudian setelah pada tahun 1548, Cornelis Houtman melihat di Merak banyak tanaman tebu yang diusahakan oleh petani-petani asal Tiongkok. Mereka Belanda tergerak untuk menduduki daerah-daerah yang mempunyai tanaman tebu. Mereka berhasil sehingga akhirnya Belanda itu menjadi rajanya gula di Eropa. Nah, dalam perjalanan waktu berkembanglah komoditas-komoditas lain, antara lain Kina yang pernah jaya, kemudian tembakau Delhi yang pernah jaya, kemudian juga karet, kemudian kelapa sawit, lalu agave, dan sebagainya. Nah, sayangnya kebun-kebun yang memiliki kejayaan zaman dulu sekarang itu sudah nyaris punah. Contohnya, tembakau Delhi itu yang dulu merupakan kejayaan Sumatera Utara yang dimulai atas dasar inspirasi dari seorang keturunan Arab, lalu ditunjang oleh Yakub Delhi, kemudian dilanjutkan oleh Jacobus Nienhuys, itu sempat menguasai pasar dunia sampai ekspor tembakau Delhi itu bisa sampai ke Amerika.
Tapi sekarang sudah nyaris punah. Dan di pasar Eropa sudah tidak ada lagi. Jadi untuk tembakau cerutu di Eropa sekarang yang ada ya namanya tembakau dari Brazil, namanya Brazil Sumatera. Kemudian dari Meksiko namanya Meksiko Sumatera. Dan yang terakhir dari Florida, Amerika Serikat, namanya Florida Sumatera. Jadi tembakau Deli goodbye. Tidak akan kembali lagi ke pasar karena posisinya sudah tergeser oleh tembakau lain. Demikian pula Kina yang pernah jaya, yang menguasai 93% pasar dunia pada tahun 1930-an, sekarang hanya nyaris punah juga. Padahal ke depan, Kina itu akan memegang peranan penting karena menurut WHO, sebagai akibat dari perubahan iklim, malaria itu akan berkembang di seluruh dunia. Oleh karena itu, kemungkinan besar Kina itu harus menjadi obat yang terkuat untuk menghadapi malaria. Itu kata WHO. Lalu ada lagi agave. Agave itu dulu ditanam di Subang, milik PNT Lens, dan di Sumatera Utara, di Laras dan Dolkilir, milik HVA. Itu juga sudah punah. Tapi ada harapan untuk bangkit kembali. Mengapa? Perusahaan minyak Shell itu berangsur-angsur akan menghentikan produksi fosil fuelnya dan menggantinya dengan bahan bakar baru terbarukan yang dibuat dari agave. Jadi kita itu juga harus siap-siap ini, karena kalau perlu kita hubungi Shell untuk kerjasama, sehingga nanti agave bisa bangkit kembali. Jadi memang Indonesia itu luar biasa sebetulnya. Itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan alam yang luar biasa, sehingga Belanda itu dulu menamakannya sebagai Gordel van Smaragd, sabuk dari zamrud. Bagaimana cara melanjutkannya supaya jaya dalam perkebunan untuk masa depan? Saya masih ingat sekali apa yang disampaikan oleh Belanda-Belanda yang mau meninggalkan Indonesia ketika perusahaan-perusahaan Belanda itu diambil alih. Mereka berharap bahwa Indonesia akan memanggil kembali mereka. Mereka membuka kantor di Singapura dengan harapan nanti bisa kembali lagi ke Indonesia. Tapi ternyata pemerintah tidak memanggil mereka kembali, tapi melanjutkan usaha di Indonesia dengan menggunakan tenaga-tenaga orang Indonesia sendiri. Nah, lucunya, jadi setelah tanggal 10 Desember, lucunya karena dulu militer yang mengambil alih, yang diutamakan itu waktu itu baris berbaris. Saya kebetulan waktu itu menjabat sebagai administrator di perkebunan teh, mula-mula di Mardani, kemudian di Sidamanik. 1 bulan itu harus masuk asrama militer untuk dilatih dalam bidang kemiliteran dan nantinya didaftarkan untuk ikut dalam pasukan yang akan menerima Irian Jaya. Jadi kelihatan sekali waktu itu bahwa kalau begitu caranya manajemen yang dilakukan oleh pihak militer,
maka apa yang diramalkan oleh Belanda itu bisa terbukti. Tapi syukurlah banyak orang-orang kita, anak yang waktu itu masih muda-muda umurnya, Kirim. Nih, yang Jum. semangat melanjutkan usaha-usaha Belanda sehingga akhirnya kelapa sawit berkembang, kemudian pabrik-pabrik gula berkembang, kemudian juga kopi berkembang. Tapi sekarang ada hambatan yang harus dihadapi, yaitu perubahan iklim. Dan tentunya yang diharapkan juga polisi dari pemerintah yang konsisten. Jadi untuk ke depan, perkebunan itu mempunyai harapan yang besar sekali untuk menopang ekonomi Indonesia. Oleh karena itu saya senang sekali waktu Gamal Institute mengadakan pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan berhasil, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujai Kartasasmita atas penyampaian monolognya. Beliau merupakan tokoh senior perkebunan. Terima kasih Bapak. Baik, tentunya langsung saja kami kepada tentunya Mbak Ibu dari Dr. Insinyur Delima Hasri Azahari, MS, selaku Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia atau Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia untuk memberikan puisi atau monolognya. Kami persilahkan Ibu Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Jai, saya ingin membacakan sebuah judulnya Antologi Kebun Raya Bogor dan Perkebunan. Jumaah pagi penuh barokah. Semangat di bawah matahari pagi di Kebun Raya Bogor. Celoteh hangat para peneliti muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, membawa kami berdiri di depan lokasi monumen kelapa sawit tertua di Indonesia. Salah satu co-working space BRIN dengan suasana herbarium berdiri megah, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kebun Raya Bogor. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi hadiah terindah untuk warga Kota Bogor. Harmoni objek wisata taman sekaligus pusat sains yang diakui dunia. Kebun Raya Bogor yang dibangun Gubernur Denles, seorang ahli botani, sebagai rasa cinta pada riset dan sains. Las Panuftah sawit yang ditanam tahun 1848 merupakan cikal bakal 16,3 juta hektar kelapa sawit Indonesia dan juga berjuta hamparan sawit di Malaysia. Menunjukkan betapa pengembangan sawit Indonesia dimulai dengan kegiatan riset dan inovasi, yaitu kegiatan aklimatisasi atau uji adaptasi lingkungan. Budidaya kebun komersial kelapa sawit diuji coba tahun 1911. Pulu Raja Tanah Hitam Ulu Sumatera Utara dan Seiliput Aceh menjadi saksi kedikjayaan sawit Indonesia. Pabrik pengolahan kelapa sawit pertama di Indonesia dibangun tahun 1918. Minyak sawit pun diekspor ke Eropa hingga sekarang. Indonesia pun menjadi negara penghasil sawit dan eksportir sawit terbesar di Indonesia. Pembudidayaan kelapa sawit di tangan para ahli genetika secara lintas generasi. Tertua 4 varietas di Kebun Raya
telah menjadi puluhan varietas baru, dan 11 varietas baru berada di perusahaan bibit Indonesia. Ibarat gadis cantik dengan segala kelebihan dan unggulannya, sawit Indonesia dipuja, dipuji, dicintai. Namun tak sedikit yang menjadi iri dengan kontribusinya yang mencapai 700 triliun rupiah. Sawit Indonesia sejak dahulu tidak lepas dari kawalan riset dan inovasi. Tak hanya sawit, kita menyadari dukungan riset dan inovasi untuk tanaman dan komoditi perkebunan yang terus ada dan terus dikembangkan. Peningkatan daya saing komoditi perkebunan tidak hanya lepas dari riset dan inovasi, knowledge-based development. Belajar dari kontribusi Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gula pada zaman Belanda. Kita memerlukan dukungan Pusat Penelitian Karet di Bogor dan Palembang, Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung, Pusat Penelitian Koko dan Kopi di Jember, di samping dukungan-dukungan penelitian dari Pusat Riset Kelapa di Manado. Dukungan riset dan teknologi kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kebijakan yang memihak dan dukungan dana. Dukungan SDM atau human capital. Semilir angin di bawah taman bambu membawaku melayang. Cukupkah riset dan inovasi ditambah keberpihakan kebijakan, dukungan dana, dan bagaimana dukungan kelembagaan untuk komoditi penghasil devisa ini? Sudah perlukah Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi suatu kementerian perkebunan? Perlukah badan dana perkebunan sawit bukan hanya untuk sawit, tapi dukungan dan adanya badan pengelola dana perkebunan? Rincik hujan mulai turun di kota Bogor. Bogor yang selalu hujan. Tapi penduduknya tetap hangat. Pikiran ini masih tak mau berhenti. Kekuatan pembangunan perkebunan bukan hanya dukungan pemerintah, tapi perlu dukungan peran pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana menempatkan kekuatan masyarakat madani yang terrefleksi dari kekuatan Dewan Komoditi, seperti yang dilaksanakan oleh MPOB di Malaysia, Indian Tea Board, Thailand Rubber Board, Philippine Coconut Board, dan banyak hal lagi. Asosiasi dan Dewan Komoditi ini harus mempunyai peran strategis dalam operasional kebijakan. Hening sejenak, ku hirup segarnya wewangian tumbuhan di kebun raya. Perkebunan adalah kekuatan, juga penopang perekonomian. Kita semua harus paham bahwa perkebunan juga berperan sebagai sumber kemakmuran, serta pemicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak salah jika perkebunan memberikan kontribusi besar untuk people, planet, dan profit. Alangkah agung karunia rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semilir angin membawa kami tenggelam dalam romantika megahnya jalur rempah yang membawa dan memperkenalkan rempah Nusantara. Mengundang rasa cinta kepada Rasul semakin membara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas puisi atau monolognya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Tentunya langsung saja untuk yang selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah puisi atau monolog juga dari Ibu Insinyur Hindarwati Sujatmiko MSc selaku Sekretaris Dewan Kopi Indonesia. Ibu, kita persilakan untuk puisi atau monolognya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Zulfia ya. Ya. Baik, ini internet agak ada gangguan di rumah, tapi nggak apa-apa, sudah bisa teratasi. Baik, saya akan membacakan monolog saya dengan Tuhan yang Maha Kuasa.
Bukit Pamulang Indah, 10 Desember 2022. Ya Allah Tuhanku yang maha adil dan maha bijaksana, rasa syukurku kepadamu tiada habis-habis aku panjatkan. Karena rahmat-Mu lah Kau berikan kesempatan untuk bekerja sebagai PNS sejak tahun 79, dimulai di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dan tahun 84 sampai dengan tahun 2004 Kau berikan kesempatan bekerja dan mengabdi di Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta. Rasa syukurku kepadamu tiada henti aku panjatkan, karena kecintaanku kepada perkebunan selalu Kau tumbuhkan di sanubariku yang tidak berdaya ini. Berbekal rasa cinta yang mendalam ke perkebunan, Kau berikan aku semangat yang selalu membara untuk ikut memajukan perkebunan tercinta. Rasa syukurku kepadamu tiada henti aku panjatkan, karena perkebunan Kau berikan berkah-Mu, sehingga kelapa sawit yang dahulu di awal tahun 70-an bukan komoditas yang menjanjikan, namun berkat berkah-Mu, Kau berikan perkebunan pemimpin yang cerdas, tegas, dan cermat dalam mengamati prospek komoditi kelapa sawit. Dan berkat ridho-Mu, diluncurkan Inpres nomor 1 tahun 86 yang merangkul swasta untuk berinvestasi di sawit melalui program Fair Trans. Sehingga luasan perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat, berlipat ganda setiap tahunnya. Dan tahun 2006, atas berkah dan rahmat-Mu, Indonesia menjadi negara produsen terbesar di dunia untuk kelapa sawit, mengalahkan Malaysia, negara tempat kita belajar kelapa sawit. Upaya pemimpin kami dalam membangun sistem perkebunan kelapa sawit berkelanjutan rupanya membuahkan hasil yang atas berkat dan rahmat-Mu, kinerja pembangunan perkebunan kelapa sawit berhasil menempati komoditas pertanian yang tertinggi dalam andilnya menyumbang devisa negara. Aku selalu berdoa untuk pemimpin yang telah berpulang ke pangkuan-Mu, yang berjasa memajukan kelapa sawit Indonesia. Semoga Engkau berikan tempat yang istimewa di sisi-Mu. Engkau berikan berkah dan rahmat-Mu untuk keluarga beliau dan anak cucu beliau sebagai generasi penerus yang bahagia dan sejahtera. Aku juga berdoa, semoga Engkau gerakkan pemimpin perkebunan saat ini untuk memberikan penghargaan kepada keluarga pemimpinku yang berjasa itu. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha mengetahui kekurangan kami dan maha memberikan solusi untuk masalah yang kami hadapi. Kami sangat sedih memikirkan impor gula yang semakin meningkat. Padahal dahulu Indonesia pernah sebagai eksportir gula pada zaman Belanda. Mohon tunjukkan kepada kami, ya Allah, dan pemimpin perkebunan jalan yang benar sebagaimana Kau tunjukkan kepada masa jaya-jayanya perkebunan tebu di masa sebelum reformasi. Pada masa itu Kau berikan rahmat dan ridho-Mu kepada kami melalui program Tebu Rakyat Intensifikasi. Program itu memberikan kepastian kepada petani bahwa tebunya akan digiling oleh PG yang sudah ditunjuk sebagai pengolah, sehingga PG pun mempunyai kepastian mendapatkan tebu dari petani. Dengan otonomi daerah, kebijakan yang terpusat seperti TRI hilang musnah karena tidak diperkenankan oleh IMF yang menjadi pengawas hutang-hutang kita. Ya Allah, mohon petunjuk-Mu bagaimana mengurai benang kusut ekosistem pergulaan nasional berbasis tebu ini. Semakin banyak pabrik gula tutup karena tidak mendapatkan pasokan tebu.
Tebu petani yang semakin berendemen rendah dan produksi tebu turun semakin menjauhkan tebu dari menguntungkan petani. Ya Allah, mohon petunjuk-Mu. Apakah mungkin kami kembalikan model TRI saat ini agar terbangun ekosistem pergulaan nasional yang terintegrasi hulu hilir dan ditetapkan secara terpusat, tetapi diawasi oleh Pemda setempat. Aku tidak tahu, namun dari pengamatanku ekosistem hulu hilir ini bisa berlangsung manakala di hulu petani tidak hanya mengusahakan tebu, tapi juga ditanam tanaman sela seperti kedelai atau kentang yang memang sudah berhasil di beberapa tempat. Dari sisi pabrik gula, konon di luar negeri usaha samping mengolah tetes menjadi spiritus sukses dilaksanakan. Wallahu alam bisawab, hanya Engkau yang maha tahu. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, komoditi perkebunan yang menjadi ikon dan sarana pergaulan milenial yang happening saat ini yaitu kopi. Rasa syukurku tiada tara atas berkah dan ridho-Mu. Komoditas kopi menjadi sangat terkenal di Republik ini dan bahkan di dunia. Kopi hampir 100% diusahakan oleh petani. Masih belum memberikan jaminan penghasilan yang cukup bagi petani. Namun akhir-akhir ini, atas rahmat dan ridho-Mu, kopi menjadi modal utama bagi umat-Mu yang berusaha menjual minuman kopi dan bahkan menjadi penyokong utama ekonomi masyarakat dalam masa pandemik yang mendera kami semua hampir selama 3 tahun. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, kami sedih melihat ketimpangan ekonomi yang tidak seimbang antara petani kopi dan pengusaha penjual kopi dari berbagai model penjualan, dari jualan Starling sampai Starbucks. Ya Allah, kami berdoa semoga segera terwujud ekosistem kopi Indonesia yang berkelanjutan dan mendunia. Untuk itu kami mohon petunjuk-Mu kepada kami yang sedang ditugaskan untuk menjadi Dewan Kopi, untuk mampu mengorkestra seluruh stakeholders pekopian hulu hilir, bergandengan tangan dan bangkit bersama untuk mewujudkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan secara berkeadilan. Ya Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, mohon perkenankan doa-doa kami. Ya Allah, perkenankan mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas puisi atau monolognya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sutanto Abdullah selaku Ketua Dewan Kakao Indonesia. Kami persilahkan Bapak. Apakah sudah hadir kepada Bapak Dr. Sutanto Abdullah? Oke, kita lanjut saja mungkin ya. Kalau Bapak belum hadir, lanjut saja ke yang selanjutnya. Kami persilahkan kepada Siti Ahyati sebagai perwakilan dari Serikat Petani dan Produsen Aren Indonesia. Kami persilahkan kepada Siti Ahyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari komunitas Aren ingin menyampaikan puisi yaitu Arenku Hilang.
Arenku hilang. Dinding but hijau mengkilat. Dikelilingi pohon yang berdiri tegak, membentengi bumi. Tak peduli, terus-menerus memaksa, memeras tanpa pernah, hanya mengejar mutiara. Tapi tampak tak peduli alam dan hutan. Semakin resah. Arenku hilang. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Salah mereka atau salah kita yang telah berbuat tanpa merawat? Sayang, sungguh sayang. Tak sedikit pun meninggalkan bekas. Biji dan benih-benih harapan. Pergerakan pemuda di hutan desa yang dulu pernah ada dan penuh dengan makna, kini telah bergeser ke alam terbuka dan gesang yang penuh dengan debu-debu dusta dan hampa. Arenku kini hilang. Entah salah siapa. Terima kasih. Itulah demikian puisi dari saya. Akhirun hulu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas puisi atau monolognya. Baik, tentunya langsung saja untuk yang selanjutnya ada kepada Bapak Rusli selaku Wakil Ketua Masyarakat Kakao Indonesia untuk menyampaikan puisi atau monolognya. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya sampaikan salam sejahtera dan permohonan maaf dari Ketua MKI, Bapak Alusius Wayandanu yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini, sehingga kami wakili, dan salam hormat, salam sejahtera untuk Bapak Gamal Nasir dari Ketua kami. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan keresahan dari kami para pelaku kakao di Indonesia. Terperanjat namun terlambat. Coba menahan, isak perlahan. Kakao yang dulu berjaya, kini merana. Tanaman yang telah tua, tidak tertolong jua. Memang kini era berubah. Ruang tetap ada. Hanya tidak ada arah. Dan ratapan nestapa. Tetap semangat. Itu yang kami gaungkan. Karena kami teringat pendahulu yang berjuang. Tetap menanam, tetap mengolah kakao yang dulu mentah, kini telah berubah. Kakao dan coklat olahan yang kami perjuangkan, namun bukan recehan.
karena ini produk unggulan. Artisan bertumbuh, harapan tetap menyala. Ayo, kawan-kawan petani tangguh, kita terus berusaha. Selamat Hari Perkebunan untuk semua kawan. Semangat para pendahulu, tetap kita jaga demi Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian puisi atau monolognya. Baik, tentunya demikianlah pembacaan puisi atau monolog dari para tokoh-tokoh perkebunan. Mari kita berikan apresiasi luar biasa dari para tokoh-tokoh kita. Terima kasih Bapak atau Ibu. Baik, tentunya berikutnya untuk menyempurnakan kegiatan pembacaan puisi dan monolog, izinkan kami untuk menampilkan sebuah puisi dengan video grafis yang menyampaikan aspirasi kaum-kaum milenial Gamal Institute terhadap perkebunan Indonesia. Tentunya mari kita saksikan video berikut ini. Selamat siang, Sobat. Izinkan aku bercerita tentang mereka yang telah berjasa buat kehidupanmu. Kita berbicara atas apa yang mereka kerjakan. Kita membahas rencana strategis. Kita tersenyum dengan angka-angka yang mereka ciptakan. Kita bahagia dengan produk-produk yang dihasilkan dari hasil peluang mereka. Tapi tahukah kamu, Sobat? Ada jutaan petani perkebunan yang mungkin menjadi alas kaki dari hierarki ekonomi. Mereka sangat bangga dan bersyukur ketika bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Ketika kita yang membicaranya menjadikan itu sebagai gaya hidup. Suatu harga diri yang menorehkan tangis haru bagi mereka ketika putra-putri mereka mampu meraih sarjana. Namun kemudian menolak mengikuti jejak orang tuanya. Suatu prasasti kemapanan ketika mereka bisa membeli kendaraan tua yang bagi kita adalah barang rongsokan. Tapi ketika mereka kesulitan mendapatkan pupuk, kita diam. Ketika mereka berteriak frustasi saat hama dan penyakit menyerang, kita acuh dan tak peduli. Ketika mereka mengatakan enggan berkebun, lalu kita mengecap mereka bodoh dan tidak tahu bahwa apa yang mereka kerjakan membanggakan. Jadi Sobat, adakah mereka sangat terhormat bagi negara ini? Para pekebun yang tetap bekerja untuk kebanggaan kita dan negara? Bukankah mereka sepatutnya dianggap terlalu bodoh karena menjadi terlalu baik? Atau mungkin merekalah manusia yang seharusnya kita berikan hormat setinggi-tingginya sebagai seorang pahlawan. Semoga mereka berbahagia di hari perkebunan ini. Baik, tentunya itulah tadi video grafis yang menyampaikan sebuah aspirasi kaum milenial. Baik, untuk selanjutnya, sebelum acara puncak ini kita akhiri, izinkan kami menyampaikan pembacaan pemenang lomba foto I Love Cafe dan juga Landscape Kelapa dengan judul Saatnya Kelapa Genjah Mempercantik Halaman dan Kebun.
Kami informasikan kegiatan Lomba Foto I Love Cafe yang berlangsung dari tanggal 25 November sampai dengan 3 Desember dengan jumlah peserta sebanyak 20 peserta. Adapun kriteria penilaian untuk pemenang utama adalah foto yang menarik dengan pesan yang mendalam. Sementara untuk lomba foto landscape Kelapa Genjah berlangsung dari tanggal 15 November sampai tanggal 9 Desember dengan pemenang dinilai berdasarkan kriteria menarik, orisinal, dan unik. Kami juga memberikan penghargaan favorite untuk foto yang memiliki komentar terbanyak. Dan tentunya langsung saja kami akan umumkan untuk pemenang lomba foto I Love Cafe jatuh kepada selamat kepada Sandy Vanilla telah memenangkan lomba foto I Love Cafe. Tentunya yang selanjutnya ada pemenang favorit jatuh kepada pemenang favorit jatuh kepada Tia. Selamat, sudah menjadi foto pemenang favoritnya. Baik, dan kita masuk ke pengumuman lomba landscape Kelapa Genjah. Ada 3 pemenang. Langsung saja kita mulai dari yang juara ketiga terlebih dahulu. Untuk juara ketiga, pemenang lomba landscape Kelapa Genjah jatuh kepada Ibu Rosi Amelia. Selamat Ibu Rosi telah memenangkan juara lomba foto landscape Kelapa Genjah, juara ketiga. Dan tentunya untuk juara yang kedua jatuh kepada juara kedua lomba foto landscape Kelapa Genjah jatuh kepada Ibu Naifa. Selamat Ibu. Tentunya yang terakhir ada juara pertama. Kita lihat siapakah juaranya. Kami persilakan. Baik, selamat kepada Pak Jasli telah memenangkan lomba foto landscape Kelapa Genjah. Tentunya raih juara pertama. Baik, tentunya terima kasih telah berpartisipasi untuk mengikuti lomba ini dari Gamal Institute tentunya. Dan tentunya itulah tadi rangkaian acara, tentunya acara yang sangat luar biasa, yaitu perayaan Hari Perkebunan yang ke-65. Kami ucapkan terima kasih kepada Insinyur Gamal Nasir MS selaku founder dari Gamal Institute telah berpartisipasi pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah berpartisipasi pada acara siang hari ini juga, dan tentunya telah memberikan puisi atau monolognya. Dan tentunya semoga acara ini bisa membuahkan kesan bagi Bapak atau Ibu semuanya. Saya Ocha, pamit undur diri. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Halo Bu Delima. Terima kasih Mbak Hin. Maaf ya. Aku kiri kanan juga Mbak. Kiri kanan langsung juga. mengisi absensinya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di acara Gamal Institute yang selanjutnya. Terima kasih Pak Sujai. Nah, terima kasih Pak Sujai. Luar biasa. Saya Ocha, salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Delima. Ya. Terima kasih Mas Hendra. Bu Hin.